Hai semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama gua di channel Ghost Stories. Kali ini gua akan membawakan cerita dari teman gua yang bernama Randy ketika dia sedang kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Banyak sekali cerita tentang universitasnya ini. Cerita-cerita yang mungkin membuat bulu kuduk kita berdiri ataupun merinding, terutama di fakultasnya itu. Tapi sampai semester 1 selesai, nggak ada satupun cerita yang membuat dia percaya bahwa cerita itu benar. Ya, ternyata dia salah. Sampai dia memasuki semester yang kedua. Suatu hari ketika dia sedang menunggu kendaraan umum, tiba-tiba handphonenya berdering. Dan ternyata dosennya yang nelpon. Dosennya bilang bahwa di ruangannya ada mikroskop dan dia meminta Randy untuk menyimpan mikroskop tersebut di laboratorium. Hingga akhirnya mau gak mau dia harus kembali ke kampus yang tadinya dia udah mau pulang, dan hari itu juga udah mulai gelap. Mungkin saat itu sekitar jam setengah 6 sore lah. Dan di kampusnya itu ada hal yang membuat dia aneh. Lift yang ada di kampus hanya boleh digunakan untuk dosen, sedangkan mahasiswa harus menggunakan tangga. Dan setiap jam 5 sampai jam 7 kampusnya ini tidak boleh ada mahasiswa yang berkeliaran di dalam kampus. Ketika dia berjalan ke kampus, gerbang kampusnya udah mau ditutup oleh security. Dan Randy pun meminta untuk jangan ditutup dulu karena dia disuruh dosennya untuk menyimpan mikroskop ke lab. Ya, security pun akhirnya mengizinkan. Tapi security mengingatkan jangan pakai lift karena nanti kalau ada apa-apa dia nggak tanggung jawab. Dan Randy pun mengiyakan. Dia bergegas langsung ke ruangannya dosen itu untuk mengambil mikroskop. Karena dia malas untuk naik tangga, muncullah keberanian dalam dirinya untuk naik lift. Walaupun dia tahu banyak cerita yang menghantui liftnya itu. Tapi saat itu ada 3 orang yang sudah menunggu di depan lift itu. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dalam pikirannya Randy, mungkin mereka adalah seniornya. Dan dia sempat melihat lift itu berhenti di lantai 3. Dia pun sempat berpikir, mungkin ada mahasiswa lain yang masih menunggu di lab. Pikirnya lagi, bagus deh, gak sendirian di sana. Serem juga kalau sendirian. Gak lama kemudian pintu lift terbuka. Saat itu juga seperti orang pada umumnya, 3 mahasiswa itu masuk ke dalam lift. Randy bilang ke mereka, "Permisi ya kak." Tapi gak ada satupun dari mereka yang menyahut. Tapi yaudahlah, yang penting sebagai junior dia udah mencoba sopan santun kepada mereka. Dia pun menekan tombol lantai 3 karena lab berada di lantai 3 pada saat itu. Matanya Randy hanya menatap lampu angka pada lift. Lantai 1, lantai 2, dan tiba-tiba lift pada saat itu berhenti dan lampu di dalam lift tiba-tiba mati. Dia bilang,
Aduh, kenapa lift ini? Saat itu dia mencoba menekan tombol yang ada pada saat itu. Tapi ya percuma, tidak bergerak sama sekali. Sekujur tubuhnya pun mulai gemeteran dan bulu kuduknya mulai berdiri. Dia benar-benar tidak berani untuk menengok ke belakang. Dia panik. Dia mulai menekan tombol emergency. Dia berteriak-teriak minta tolong. Tolong, liftnya mati. Tolong, dia kejebak. Tapi gak ada satupun jawaban. Itu yang membuat dia semakin panik. Dan tiba-tiba pintu lift terbuka. Pintunya tidak terbuka seutuhnya, hanya terbuka setengahnya, bagian sisi kiri dan sisi kanan. Dia bisa melihat samar-samar bahwa lift itu berhenti di tengah lantai 3. Lampu di lantai 3 berkedip, sedangkan di dalam lift hanya lampu berwarna merah yang menyala. Dari kejauhan dia melihat seseorang yang berjalan menghampiri lift. Kemudian terpikir bahwa tadi lift sempat berhenti di lantai 3. Dan mungkin orang itu memang masih di lantai 3. Dia berteriak minta tolong. Yang saat itu orang itu berjalan menghampiri lift. Syukurlah, pikir dia, orangnya itu berdiri tepat di dalam lift. Dia melihat dengan jelas, kakinya biru lebam. Ya, seperti luka pukulan. Dia seperti patung, gak bisa gerak. Sekujur tubuhnya gak berhenti gemetar. Sampai akhirnya tiba-tiba kepala terjatuh. Kepala wanita dengan tatapan menyeramkan dan tertawa lebar. Gak lama kemudian dia tersadar di ruang kesehatan, dan beberapa senior serta security yang tadi dia temui di depan kampus udah ada di sampingnya dia. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Dia hanya bisa bercerita sambil gemetaran dan mengejutkan ketika satu senior berkata, "Kamu tadi ditemuin sama Pak security kampus pingsan sendiri di dalam kampus. Tidak ada satu mahasiswa pun selain kamu." Dan setelah itu keesokan harinya dia melihat mikroskop yang dia bawa udah tersusun rapi di atas meja lab.